Saham properti yang satu ini sudah rilis laporan keuangan 2023 dan hasilnya cemerlang. Ditambah properti yang satu ini itu termasuk masih murah ya harganya saat ini dibanding saham-saham sektor properti yang lainnya. Nah, apakah sahamnya dan apa yang membuat labanya naik di 2023 ini akan saya ulas di video kali ini. Oke, jadi tonton sampai selesai, check this out. Saya tag video ini tanggal 1 April 2024 jam 9.43. Perdagangan IHSG-nya turun 1%, di efek karena saham-saham banking ya, terutama ya top banking pada turun. Kayak BCA turun 1,48, BRI, terus Brand, BMRI, 4 market cap di IHSG itu turunnya sangatlah besar ya, dimana keempat ini porsinya cukup besar juga. BCA itu 10,44 untuk IHSG, BRI 7,67, Brand itu 6,03, lalu Mandiri itu di 5,64. Jadi 4 saham punya porsi atau beban ke IHSG 29,78%. Jadi hampir 30%-nya sendiri. Jadi make sense kalau 4 saham ini turun ya, membuat IHSG-nya turun lumayan dalam. Oke, saham yang saya maksud properti ini adalah P1. Ya, sudah rilis Pakuwon Jati. Saat saya take kondisinya harganya di 424. Dan ini, nah kita lihat di case statistik, di Stockbit labanya capai 2,1 T, dimana tahun lalu itu ada di 1,5 T. Jadi ada kenaikan yang lumayan, yaitu senilai 500 M. 500 M ini senilai 36,7% kenaikannya. Ini hal yang oke. Kalau kita lihat corporate action, dia termasuk yang rajin bagi dividen. Lalu dia belum rilis laporan RUPS-nya kapan, kemungkinan nanti di April atau Mei ya. Jadi itu akan saya ulas dan nanti di akhir video proyeksi dividennya akan berapa. Oke. Ini laporan keuangannya. Nah, ini secara aset kita lihat asetnya nambah 32,7 triliun. Aset lancarnya 13. Terus aset nggak lancarnya 19,655. Kalau sektor properti itu persediaannya akan 2 ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan, di aset lancar aja persediaan, di aset tidak lancar juga persediaan. Dimana kalau yang di tidak lancar biasanya ini masih dalam bentuk tanah. Kalau yang ini sudah dalam proses atau sudah jadi. Jadi bisa diuangkan lah istilahnya kayak itu. That's why mereka masuk ke aset lancar. Dari kas hampir 7,6. Kita cek di note nomor 5. Kas dan setara kasnya mayoritas itu di deposito 7,6 triliun sendiri. Paling banyak itu deposito di BRI, wow 3,4. Bahkan tahun lalu itu deposito mereka itu udah 7,4. Jadi ini bertambah, harusnya penghasilan keuangannya ya nambah. Ditambah imbal hasil yang tahun ini tuh rupiah 3 sampai 7,6. Dolar Amerikanya 0,75 sampai 5,75. Jadi secara nominal dan secara bunga itu lebih besar di tahun lalu. Terus mereka punya aset keuangan lainnya, yaitu dalam bentuk deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya itu senilai 352 M. Terus dengan dalam bentuk rupiah dan juga dolar Amerika. Rupiah tuh persentase imbal hasilnya itu 1,2 sampai 4,5. Dolar Amerika itu 2%. Terus mereka juga punya obligasi ya. Obligasi itu senilai totalnya 379 M. Dan tahun lalu nggak ada. Oke, kalau kita lihat di sini ada nggak? Oke, tidak ada. Maksudnya tidak ada depositonya di mana, tidak ada. Oh, obligasi ini. Nah, ini obligasi. Oke. Di mana obligasinya totalnya ini bond investasi. Tadi total obligasi itu kan 379. Rupiah itu 191. Dimana rupiah ini 250. Ini kok beda ya? Oke, kita cek dulu. Dimana obligasi negara mereka ada 250 M. Lalu dalam bentuk dolar Amerika mereka ada 89.
M juga. Jadi secara nilai mereka naik. Terus ini juga ada aset investasi di instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVTOCI, efek ekuitas yang tercatat di bursa. Jadi mereka beli saham yang ada di bursa senilai 221 M. Wow, banyak juga nih uangnya. Oh ini ya, dolar rupiah 59 M, emas 9 tambah ini obligasi 59 tambah yang di sini tadi 91 ya. Benar 250 dolar 1,1 M. 1,1 T bahkan. Oke, kita lihat ya yang efek ekuitas. Grup memiliki 706 juta lembar saham atau sebesar 4,12 PT Sarana Meditama Metropolitan. Ini apa berarti? Kalau nggak salah Sarana Same berarti ya. Sarana Meditama Metropolitan Tbk. Sarana Meditama. Oke, mereka punya saham Same dengan porsi kepemilikan itu 4% ya. 4,12. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman cek di keterbukaan informasi lebih dari 5% pasti nggak ada. Pada tahun 2023 nilai wajar investasi ini telah mengalami peningkatan menjadi 9 juta ribu atau 9 M. Sebagaimana diinformasikan oleh manajer investasi grup. Grup mencatat peningkatan tersebut dalam laporan komprehensif. Oke. Tidak ada investasi dalam investasi ekuitas yang diukur pada yang ditelepaskan selama oke, tidak ada yang dijual, jadi masih dimiliki lah ya. Tinggal kita hitung aja sih dengan nominal sekian, lembarnya sekian, average mereka akan kelihatan kan. 221 827 435 tuh 23 dibagi dengan 706 456 800. Oke. Average mereka ya ini 314. Kalau kita lihat Samenya sendiri secara harga di akhir 2023 itu memang di sini ya. Oke, di atas ini. Nah, di sini di 300-an. Average mereka itu di 314. Kondisi sekarang mereka minus ya. Mereka minus, jadi ini nilainya pasti akan turun. Oke, kita tidak tahu minus dalam artian dibanding catatan ini ya, cuman kita ya dibanding catatan ini. Oh ya, dan minus juga berdasarkan average mereka, karena average mereka kan kita tahu 314 ya. Oke, itu sih. Terus oke, kita tahu ya bahwa kasnya gede banget, mayoritas di deposito, which is good. Terus liabilitas kita lihat, nah utang berbunganya ini ada cadangan untuk penggantian perabotan dan perlengkapan hotel. Oke, utang pajak pihak ketiga. Uang muka pelanggan, pendapatan diterima tidak ada ya. Secara jangka pendek tidak ada utang berbunga di sini. Tapi di jangka panjang, nah ini ada utang berbunga yaitu utang obligasi ya. Yaitu 6,1 T. Wow. Dan instrumen keuangan derivatif 2 miliar. Jadi kalau di total ya masih 6,1 sih. Ini bisa di cover dengan cashnya sendiri. Cashnya 7,5. Dan mereka masih punya saldo laba yang belum ditentukan penuhannya 17,5 triliun. 17,5 triliun. Wow, naik signifikan ya. Nah, yang menarik adalah menurut saya menarik. Ekuitas saldo laba yang belum digunakan itu kan 17. Ditambah market cap sekarang tuh 20 triliun. Selisihnya kecil banget, jadi ini termasuk uang free yang ya free cash flow-nya gede banget ini. Itu salah satu hal yang membuat saya bisa katakan Paywon ini termasuk perusahaan yang sehat dan juga kondisinya murah. Oke. Secara pendapatan omsetnya mereka bertambah 6,2 T ya. Kalau kita hitung 6200 438 405 kurangi 5987 432 707. Naiknya 200 M. 200 M itu senilai 3% ya. 3,5%, tapi di akhir mereka bisa growth 30 something. Nah, efek dari ini keuntungan dari selisih kurs. Kalau ini kita kurangi 87 M dengan ini ya. Jadi nilai untung mereka tidak segede ini. Dan juga inilah ya.
Karena keuntungan investasi dalam instrumen ekuitas ini kan belum direalisasikan. Nah, ini kita hiraukan. Jadi dua ini kita hiraukan lah, kita keluarkan. 87 ditambah 9. Nah, ini 96. Jadi tinggal 2101 kurangi 96. Nah, untuk mereka itu 2 triliun aslinya. Karena ini belum direalisasikan tadi ekuitasnya ya, si di SAME tadi ya. Oke, beban penjualan naik, make sense karena pendapatan naik, beban keuangan naik tipis, beban pajak final naik. Nah, ini penghasilan bunganya naiknya signifikan ya, 400 M. Sebelumnya hanya 187. Nah, kita cek note 25 sama 30. Cek 25 dulu. Dari pendapatannya note 25 kita cek bahwa omsetnya di mana nih yang membuat labanya oke di si P1 ini. Nah, ini pendapatannya, jumlah pendapatan dari kontrak. Oke, pendapatan usaha lainnya. Oke, ada beberapa. Oke, pendapatan sewa ruangan dan pendapatan apartemen. Ini satu sub. Totalnya 1,9 T. Dimana tahun lalu 1,6. Di sini kita tahu ya, sewa ruangan naik dan juga pendapatan apartemen servisnya juga naik, which is good. Ini masuk recurring income mereka karena sewa ya, sewa ruangan dan juga apartemen servis. Terus pendapatan hotel, jasa pemeliharaan, ini jasa pemeliharaan bisa jadi recurring income, penjualan ini tidak. Oke, kalau di sini pendapatan, jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tuh 4,2. Oke, ini beda sendiri ya, dengan kontrak 4,2, sebelumnya 4,3. Kalau pendapatan usaha lainnya dari penagihan listrik, air dan gas 400 M, pengelolaan parkir 200 dan lain-lain 109. Nah, ini juga kemarin waktu di Lipo Karawaci saya mengatakan ini juga bisa jadi recurring income. Kalau sektor properti lahannya habis ya, mereka akan mendapatkan duit itu dari mana sih ya, dari pengelolaan ini, pemeliharaan, jasa pemeliharaan kayak gini lah. So far hampir semuanya naik sih. Penjualan kondominium dan kantor nih turun, oke. Tanah dan bangunan naik, which is good. Penagihan, nah ini kemarin Lipo Karawaci juga naik, yang menunjukkan bahwa sektor properti mulai oke sih, mulai oke. Dan ditambah nantinya kalau suku bunga diturunkan ya, harusnya berefek positif ke sektor properti sih. Itu yang belum ya. Oke, itu udah terjawab ya. Semua lini bisnisnya mengalami kenaikan, which is good ya. Secara omset bagus banget. Di note 30 kita lihat pendapatan penghasilannya. Nah, ini deposito berjangkanya capai 314 miliar. Lain-lainnya bahkan 97 M. Sebelumnya di 1 M aja. Oke, udah terjawab, oke banget ini. Terus kita lihat arus kasnya. Arus kas perusahaan, aktivitas operasional 2,734, oke, naik tipis. Bayar pemasok 2,1, naiknya signifikan ya bayar pemasok ya. Bayar pemasok gede banget ya. Oke, penerimaan bunganya yang bagus ya. Pintarnya Pak Ewon ya. Kas duitnya banyak, cash is the king. Cuman mereka tidak hanya semata-mata diemin aja, diputar lagi. Aktivitas investasi mereka keluar 2,2 T. Wow. Paling banyak itu untuk penempatan obligasi 800 M. Gede banget. Tahun lalu ya taruh 700 ya. Jadi itu sama pembayaran atas pembelian tanah. Mereka beli tanah lagi 500 miliar. Terus sama beli aset tetap. Oh bukan. Properti investasi 400 dan beli aset tetap 281. Aktivitas pendanaan mereka keluar 260 M, dimana 312 tuh untuk bayar deposito, bayar dividen. Oke sih. Oke, bagus nih. Nah, kalau kita lihat P1 sendiri laba tahun lalu tuh 31,95. Kita bagi dengan dividen tahun lalu tuh 6,5 dibagi 31,95, hasilnya 20% yang mereka bagikan dalam bentuk dividen. Kalau itu terjadi tahun ini 43,71 kali
0,2. Hasilnya adalah mereka akan bagi dividen 8 per lembar, 8,7 lah atau 8,5. 8,5 dibagi dengan harga sekarang 424, hasilnya adalah 2%. Secara yield memang tidak besar, tetapi ini menurut saya masih murah harganya ya. Terus kalau kita cek secara finansial, nah ini udah tahunan. Nah ini total pendapatannya terus mengalami kenaikan meskipun masih belum bisa kembali ke pendapatan paling tingginya itu di 2019 capai 7,2 T, itu masih belum ya. Sekarang 6,2. Nah ini ditambah terus kita lihat tadi sektor properti, lini bisnisnya udah growth masih tetap growth, lini bisnisnya hanya satu yang tidak. Itu menunjukkan bahwa properti mulai menggeliat lagi, apalagi kalau nanti diturunkan suku bunga dan suku bunga kredit nanti turun ya. Harusnya makin growth ya pendapatan dari si P1 ini. Itu. Nah, ini makin naik dari 2002, bahkan kalau kita lihat sejak pandemi 3,9, naik 5,7, naik 5,9 dan ini naik 6,2. Nah, secara PE kita lihat ya, makin turun. Sejak pandemi dia di 19, lalu 2021 28, lalu 2022 ini deh. Sorry, di bawahnya ya. PE ini 2020 tuh 26, 2021 tuh 16, makin turun. 2022 itu 14 dan sekarang 10,39. Jadi ini termasuk murah harganya, PE-nya secara PE juga murah. Mungkin itu sih. Nah, ditambah di Stockbit mereka itu dihargai wajar tuh 22,651 triliun. 651 kita bagi dengan jumlah lembar 48,16, hasilnya adalah harga wajar mereka di 470. 470 kurangi 42, 4 hasilnya 46 bagi 470. Nah, terdiskon 10%. Kalau menurut saya harga wajar P1 tuh di 500 sampai 510 itu bisa sih P1. Kalau hal itu terjadi 500 kurangi 424 bagi 500. Nah, terdiskon 15%. Menurut saya itu P1 seperti itu. Oke, jadi itu yang bisa saya share untuk P1 kali ini. Secara kesimpulan ini perusahaan yang sangat sehat, cashnya banyak dan pintar ya manajemen, growth labanya terus naik, secara omset juga hampir semua lini bisnis, hanya satu yang tidak tetap naik. Ditambah nantinya kalau suku bunga The Fed nurunkan, pasti suku bunga Bank Indonesia juga nurunkan, ditambah harusnya nurunkan suku bunga kredit juga. Nah, hal itu terjadi biasanya hal yang bagus untuk sektor properti. Jadi saya bisa katakan untuk saat ini P1 10 is buy. Menurut saya seperti itu. Tapi kembali lagi ke pilihan masing-masing Bapak Ibu seperti apa dan disesuaikan lagi dengan preferensi masing-masing. Yang terpenting ini saat ini murah, tapi tidak menutup kemungkinan P1 akan lebih murah lagi. Jadi perhatikan, atur manajemen Bapak Ibu. Oke, jadi itu yang bisa saya share di video kali ini. Semoga bermanfaat dan yang terpenting semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye bye.